Pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai olahraga dengan berbagai tragedinya. Kita akan membahas mengenai antara prestasi, gengsi, atau frustasi. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu saudara-saudara kita dari UPI YAI JKT. Ya, UPI YAI Jakarta. Iya. Selamat datang di LK dan juga teman-teman dari SMK Bina Putra Jakarta. Kompak pada ini. Ya kompak ya. Sebelah sana juga sama ya? Ini Bina Putra, Hah? ini Bina Karya, ini binasain aja. Lebaran main binasain aja Pak. Baru juga selesai Ramadannya. Baru di awal-awal Anda itu. Binasain dosa-dosanya. Iya. Nol. Bagus seperti Tapi sebentar Pak Jarwo, mohon maaf setelah lebaran ini bajunya kok modis sekali. Ini modis Ini dipakai sholat id kemarin ya, keren ini. ngaco aja Anda mah sholat pakai beginian. Nah, tapi ini keren modis sekali. Bukan modis, itu kan gambar yang di salon dibikin jaket. Oh, contoh rambut ya. Oh yang model Contoh rambut Tops yang Collection, difoto. Meng. Iya. Saya itu collection. nggak ketinggalan model Pak Deni. Iya betul, iya. Lalu saya ikuti kemana model pergi. Pak Jarwo, tapi kalau dilihat itu foto-fotonya orang yang udah nggak ada semua loh Pak. Beneran? Emang iya? John Lennon, Bob Marlene Marley. Monroe, Che Guevara. Iya. Ini the legend. Kapan dong taruh foto sendiri John di F. situ? Kennedy. Ini kenapa kayak orang PKL bener, sih digerubung begini? John Lennon, Elvis Presley, sini di sini. Bob Marley ada. Bob Marley ada. Tupac Shakur. Tupac. Ngapain disuruh maju? Maksudnya suruh maju pengen diliatin, bukannya disuruh pergi. Ini orangnya masih Gimana sih orang? Orang nggak ngerti aja. Sana Pak, di sana Pak. Oh. Ini duduk maksudnya. Aduh. Pak Jarwo tapi bener keren. Keren Pak. Pakaian ini. Yang dipakai. Saya ini. Yang dipakainya justru masih ada. Ya lontong Anda nggak ikut-ikut? Setelah melewati bulan Ramadan Itu saya. betul, lebih sabar. Bagus. Karena yang namanya Saya Ramadan. menghindari untuk mengatakan yang jelek-jelek tentang orang lain. Bagus. Membicarakan orang lain, Ya, betul. saya kurangi. Nanti saya WhatsApp aja. Jadi yang namanya hasil dari Ramadan itu adalah kesabaran. Orangnya jadi lebih sabar lagi. Karena di Ramadan itu berlatih untuk sabar. Begitu. Jadi Pak Jarwo juga sekarang kelihatan lebih tenang. Ini kita membicarakan mengenai prestasi, gengsi, dan frustasi di olahraga. Ini salah satunya Rio Haryanto. Rio Haryanto ini terancam gagal melanjutkan ajang Grand Prix F1. Sayur tuh Pak. Hah? Sayur, Apaan ini? rancam. Terancam itu. Terancam itu makanan. Makanan. Ini tahu nih. Ya ini maksudnya terancam Terancam. tuh dia. Urap, mirip sama urap. Urap. Mirip sama Kalau Pak urap. Jarwo kan sarap. Pak Jarwo dikatain Pak Jarwo. Saya denger. Kan aku bantuin Pak Jarwo. Dikatain sarap, kurap gitu-gitu. Ini Kurap Anda yang nambahin. Gak Nggak Pak ada. Jarwo. kurap nggak ada kurapnya. Enggak, saya agak mencermati tadi Pak Denny Rio Haryanto. mencungkil sedikit tentang Rio Haryanto. Mencuplik mungkin ya, bukan mencukil. Mata Pak. Kalau mencukil maaf. Yang ngomong tadi. Ngaco. Mencungkil, mencuplik ya. Ya, dan ini ada Tristan Alif juga yang diancam, yang juga terancam gagal untuk bergabung dengan Getafe. Ya, Gimana menurut Bapak? Rio Haryanto Ya. seorang pembalap F1 dari Indonesia. Tuh, ngerti dia. Kemarin juara berapa? Kemarin masuk finish urutan berapa? Kemarin itu dia pernah ikut dalam berbagai macam lomba F1 di berbagai negara Pak Denny. Iya kan F1 yang diikutinnya. Betul. Iya kan pindah-pindah. Iya. Iya. Bapak kenalin dulu nama Bapak siapa? Ya. Nama ibunya siapa? Tinggalnya di mana? Ya jadi nanti kalau nyasar orang pada nganterin. Nah, Ya nggak perlu lah, masa alamat segala disebutin. Saya Pak Denny Iya. dari jaringan kakek tua biasa main sulap. Waduh, disingkat apa Pak? Jaket balap. Wah keren. Jaket balap. Gimana Pak? Berbicara masalah
prestasi Rio Rianto Ya. yang begitu menggebu-gebunya masyarakat membantu pendanaan sehingga juga Kemenpora, kemudian pemerintah, Bapak tahu Kemenpora Pihak- mengeluarkan dana? ya di koran atau dimanapun di Nggak media ada. sosial saya Menpora bantu. Dia mengajak, Iya, orang-orang mengajak kalau semua masyarakat untuk membantu Sri Orianto lah begitu. Iya. Punya andil mereka itu. Begitu. Bapak omongnya Sabar, tadi Pak. lain bukan itu. Bukan batu. Gak apa-apa Pak. Udah bukan Orang Ramadan salah Pak. ya. Orang kesel kan disediain minum ya. Ini yuk abis lebaran Pak, sayangnya Pak. Saya maunya susu. Air putih nggak suka saya. Jadi begitu Pak Denny. Nah, Rio Rianto kenapa tidak punya prestasi yang signifikan di saat dia itu ikut lomba F1 itu Pak Denny? Karena dia salah masuk tim Pak Denny. Loh, timnya Seharusnya dia itu tidak masuk tim Manor Racing. Manor Racing. Harusnya dia itu masuk Manor Leasing. Jadi ngebut gitu. Supaya nggak Manor- ditarik gitu bos. Oh, Manor Leasing maksudnya. Ngerti gak sih lu? Padahal. Pak Jarwo lucu banget. Kalau tahu saya yang bawain. Saya setuju sama Pak Jarwo, bener. Apapun yang Pak Jarwo bilang Bener. saya setuju aja udah. Karena Pak kalau Jarwo, misalnya Manor Itu lawakan saya, nggak minta izin. Kapan? Ih, baruangan. Itu minta lawakan saya tuh. Oh, ya Bu, lo kayak Uus lu. Sebut. Merek. Sekarang ngelawak mesti izin. Iya. Sekarang ada aturannya si Uus itu mah biarin aja dia ngatur sendiri. Nah, saya pikir Pak Denny. Yang salah nih siapa menurut Pak Jarwo? Harusnya apakah memang pemerintah Berkali-kali harus saya bilang mendukung? yang salah itu tukang rujak. Kok tukang rujak sih Pak? Udah tahu akuarium diisiin buah-buahan. Masih lucu ya. Masih. Lucu-lucu. Yang penting Berapa kali konsisten, iya. Salahan tukang ikan. Kenapa? Ikan mati dibilang seger. Masih seger kan udah mati. Tapi kan pada ikan segeran kamu. Oh iya makasih Pak Jarwo. Dirayu sama aki-aki. Jadi yang harus bertanggung jawab di sini siapa? Jadi Pemerintah juga bertanggung jawab maksudnya. enggak, maksudnya memang untuk kemajuan olahraga di negeri kita ini perlu yang namanya keterlibatan atau Yang bantuan salah dari tukang semangka Pak. Hah? pemerintah. Kok semangka? Dalam arti begini Pak Denny, Masa semangka tanpa seandainya itu Bijinya di- siapa? Seandainya kalau atlet itu berprestasi Pak Denny, Ya. Tadi kan negeri Om ini- Komeng tadi kenapa semangkanya negeri nggak ini denger? juga akan tasa lu berlibur aja sana lagi sono lu. Libur telah tiba. Sabar Pak Jarwo. Sabar. Pak Jarwo sabar. Jadi menghabiskan Om Jarwo. uang negara ataupun uang masyarakat Pak Denny, menghambur-hamburkan uang itu. Prestasi nggak punya, tapi sebegitu sudah banyaknya dana yang keluar Pak Denny. Siapa itu? Si Asirio itu. Kata Uus. Nggak si Kata siapa itu? Rio. saya. Iya. Coba kalau Rona pendapatnya gimana? Siapakah yang bersalah? Ya, selamat malam semuanya. Malam. Saya adalah sekelompok lelaki tampan bukan anak tongkrongan. Disingkat apa? Selipan kantong. Yang salah tentang atlet yang kurang berprestasi begitu. Sebenarnya atletnya sih berprestasi, cuman dukungan-dukungannya kan ada beberapa dukungan yang harus dilakukan supaya si atlet itu jadi maksimal. Oke, jadi masuk F1 saja sudah berprestasi. Iya dong. Sudah cukup berprestasi ya. Oke. Jadi maksudnya begini, pemerintah juga salah karena kita tahu bahwa program pembinaan olahraga, itu ramai kalau menjelang ada event olahraga aja. Ya, seperti sekarang mau ada Asian Games 2018 Indonesia jadi tuan rumah. Iya. Bisa kurang Pak. 2018. Bisa kurang. Dua tahun lagi, Meng. Oh. 2 tahun lagi. Ada yang pernah dengar Satlak Prima? Satuan Laksana Program Indonesia Emas. Iya. Jadi ini adalah sebuah program yang dibikin oleh pemerintah untuk menyambut Asian Games 2018. Untuk merebut Jadi- emas Betul, banyak-banyaknya. Dari 727 atlet yang sudah terdaftar akan dipilih 100 atlet dari 18 cabang. Mereka akan dilatih digenjot ya supaya bisa meraih medali emas. Jadi untuk masuk 10 besar Iya. itu butuh 12 sampai 14 medali emas.
Untuk tesnya aja Kang, memilih si 100 orang itu, satu orang membutuhkan dana sampai 100 juta. Jadi kalau dihitung, biaya latihan atlet supaya berprestasi 6 miliar per tahun per orangnya. Mahal. Betul. Memang mahal, olahraga itu mahal. Ini seperti programnya Filipina waktu dulu, Gintong Alay kalau tidak salah namanya. Gitu Atlet ya. apa itu Pak? Hah? Atlet apa? Semua atlet untuk meraih medali emas sebanyak-banyaknya. Si Gintong itu atlet apa? Bukan, itu namanya aja. Nama programnya Gintong Alay. gitu, Meng. Ya, Bapak Olimpiade modern tahu Pierre de Coubertin? iya. Ya, dia bilang Saya lupa lagi itu pelajaran-pelajaran itu tuh. itu Bener Pierre de namanya. Coubertin Coubertin. 1896 waktu Ya. itu ya. Prancis itu ya. Dia orang Perancis, dia bilang kalau olahraga itu punya 3 moto. Sitius, Altius, Altius. Fortius. Ayo, Sitius apa? Sitius artinya, Lebih cepat. Kota. Ya. enggak bukan Sitius dulu dong. Yang paling gede kan Silius. Kan Rudi Hartono, Lim Swee King baru Silius itu. Lius Pongo. Lius Pongo, Kang, bahasa Latin. Oh, Sitius. Jadi olahraga itu ada 3. Sitius, Sitius. yaitu faster. Lebih cepat. Altius, Kan bulan Lebih puasa, tinggi, Pak. ya. lebih tinggi. Dan Fortius, Fortius tuh yang lebih kuat. lebih kuat. Ada di atasnya lagi nih, si tikus. Eh, Ih Pak Jarwo megang-megang tangan aku. Pak Jarwo. Kemarin anak kecil dipegang tangannya bolong. Di seluruh dunia semuanya Sitius, Altius, Altius, Fortius. Di Indonesia mah 4. Sitius, Altius, Fortius, dan Ortius. Ortius. Olahraga tidak diurus. Oh, benar-benar. Padahal kalau mau dipikir, hanya ada 2 orang, hanya ada 2 profesi yang bisa mengibarkan merah putih di luar negeri. Presiden dan atlet. Iya, betul. Betapa hebatnya posisi Dinyanyikan. atlet selevel dengan presiden. Saya pernah mengibarkan bendera merah putih di luar. Di luar Nah. mana? Dalam acara apa Pak Jarwo? Pegang kakeknya tuh. Maaf, Oke, duduk lagi. Mendukung tim sepak bola di luar negeri saya kibarkan. Ya tapi kan tidak resmi. Maksudnya tidak resmi, Pak. Itu SEA Games. Kakek inget gak dulu waktu perlombaan bola, kakek juga bukan bawa bendera kuning, kayak lupa kakek. Bawanya bendera kuning Kang nonton bola Bukan Kang. cerita dong. Ah. Ada Jadi- atlet yang meninggal. Oh iya. Ngubur. Saya, nih orang. Ini kalau misalnya seperti tadi Satlak Prima itu, menurut saya itu adalah bebannya tuh dipaksakan gitu, bukan dari pembinaan yang dari awal gitu, sehingga ada yang namanya kondisi yang memang prima di setiap ada pergantian yang Jadi namanya nggak mepet setiap gitu atlet, persiapannya bukan tuh ya. yang seperti dipaksakan yang seperti ini yang selalu dilakukan oleh Indonesia, dan Indonesia tidak pernah menghargai atlet-atletnya. Jadi kalau misalnya sesudah zaman emasnya yang Nah, terjadi setelah itu mereka. Coba kita lihat ya apa yang terjadi dengan atlet-atlet. Untung ada Pak Agum tuh. Siapa Pak yang petinju tuh? Elias Elias Pikal. Itu kan tidak diperhatikan. Yang Padahal dia salahkan punya prestasi. pemerintah juga tidak memperhatikan Pak Denny. Jadi yang Bagaimana perilaku atlet itu sendiri di waktu di masa jaya. tapi kenyataannya banyak sekali atlet-atlet kita ini yang memang dulu-dulunya berprestasi. Kalau dia tidak usaha sendiri ya tidak akan. Bapak pernah lihat yang namanya pemain bulu tangkis? Sekarang dia berubah jadi main tenis. Mengatasi masalah tanpa solusi. Yang harus lebih dibanggakan lagi itu Pak Denny, Marcus Horizon kiper timnas kita Pak Denny. Kok kenapa Markus? Seumur hidup dia menjadi kiper belum pernah dibobol sama Lionel Messi sama Ronaldo. Ya emang belum pernah main bareng. Emang kagak ketemu. Bagaimana cara bobolnya?